Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, teman-teman semuanya, ikhwan dan akhwat ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara dan saudari-saudari semuanya yang Allah muliakan. Alhamdulillah di hari keumuman libur kita alhamdulillah tidak libur. Kita manfaatkan kesempatan libur ini tetap untuk sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu ilmu. Terlebih terkait dengan bagaimana kita bermuamalah ya, dengan salah satu peristiwa yang tidak bisa kita hindarkan dan hindari, yaitu kematian ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari bermuamalah dengan kematian. Walaupun kita belum mati, walaupun kita belum meninggal, namun kematian terus mengikuti kita. Ya. Kemanapun kita pergi, kematian menemani kita. Itulah yang harus menjadi salah satu pemikiran kita. Bukan hanya nanti meninggalnya saja, tapi bagaimana terkait dengan pengurusan ketika kita ini meninggal. Pada umumnya orang-orang Islam mudah-mudahan bukan tidak mau tahu, ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ada yang takut ngurusin jenazah. Banyak berbagai macam alasan yang mereka sampaikan. Padahal andai setiap orang ini tidak pernah berpikir tentang bagaimana pentingnya ilmu tentang mengurusi jenazah, ya berarti berdosa semuanya. Ya, berdosa semuanya. Walaupun ketika ada yang bisa mengerjakan, ya, lepas dari dosa, tapi nggak dapat pahala. Ya. Nah inilah hukum yang Allah tetapkan terkait dengan mengurusi jenazah. Ya. Jadi hendaknya setiap kita bisa, ya, bagaimana mengurusi jenazah. Syukur-syukur tanpa harus ribut-ribut, ya, tanpa harus diumumkan lewat masjid begini begitu. Kita diam-diam, itu lebih baik sebenarnya, ya, lebih baik seperti itu. Walaupun
tidak mengapa kita memberitahu ya, lewat masjid, tapi pemberitahuannya harus yang dibolehkan dalam syariat. Memberitahunya jenazah akan disolatkan, siapa yang mau ikut menyolatkan dipersilahkan, itu dibolehkan. Kalau mengumumkan si fulan telah kembali ke rahmatullah, nah itu tidak boleh. Apalagi disebut profesor, doktor, begini, itu gaya orang jahiliyah, ya. Jadi tidak dibolehkan di dalam agama mengumumkan tentang kematian melalui corong-corong masjid, kecuali tadi untuk kepentingan siap untuk menyolatkan, itu baru boleh. Ya. Sekali lagi penting tentang ahkamuz janaiz, ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana mengurusi jenazah. Dan kalau andai tidak seperti ini, kita akan melihat mereka yang tidak begitu kenal dengan sunnah dijadikanlah bisnis, ya, jadikan bisnis. Dan itu terjadi. Nah, kita tidak ingin hal ini terjadi ke orang-orang Islam, ya, secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini kewajiban, ya, kewajiban. Walaupun wajibnya wajib kifayah. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan selesai insya Allah pukul 12. Mudah-mudahan selesai total, ya, bukan selesai penyampaian materi, selesai sekaligus prakteknya, simulasinya, seperti itu. Mudah-mudahan ya, 4 jam mudah-mudahan selesai. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, apa yang kita harus ketahui terkait dengan ahkamul janaiz, ya. Walaupun kita bicara tentang hukum-hukum atau aturan-aturan berkaitan dengan mengurusi jenazah, itu tidak berarti kita tidak bicara tentang orang sakit, ya. Karena ada kalanya kematian diawali dengan sakit, seperti itu. Walaupun di akhir zaman itu akan terjadi al-maut al-mufaja'ah, kematian yang terkesan tiba-tiba, ya. Dan itu tanda di antara datangnya hari kiamat. Kematian datang tiba-tiba, ya. Entah melalui sakit yang tidak ketahuan atau melalui perbuatan-perbuatan jahat orang lain. Itu akan terjadi dan sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Nah, oleh karena itu ketika bicara kematian, kita juga bicara sakit, ya, kita bicara sakit. Jadi poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah satu, ya, hal-hal penting berkaitan dengan jenazah. Satu, mengingat mati. Kedua, mengunjungi orang sakit. Mudah-mudahan nanti singkat-singkat saja. 3, yang disyariatkan saat sakaratul maut. 4, yang disyariatkan saat seseorang telah dipastikan meninggal dunia. 5, tata cara mengurus jenazah atau dalam kurung memandikan, mengkafani, mensalatkan, mengantarkan dan menguburkannya. Nah, ini 5 poin, mudah-mudahan waktunya cukup teman-teman. Baik, langsung saja ke mengingat mati, ya, bahwa kita ini tadi saya sampaikan di awal, semuanya akan mati, ya. Semuanya akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ini diri, yakni manusia khususnya, umumnya semua yang Allah beri nyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya kematian. Apa itu? Tafarruqu ar-ruh wal jasad, ya. Tafarruqul ruh wal jasad atau minal jasad, berpisahnya ruh dari jasad. Ini kematian. Jadi, karena ruh sudah lepas dari jasad, maka itulah aslinya kita sebelum Allah masukkan ruh, ya, tidak bisa bergerak apa-apa.
sepintas lalu jasad itu mendominasi, ya, mendominasi. Kenapa? Karena ruh tidak kelihatan. Padahal kenyataannya fungsi ruh itu lebih besar, ya. Fungsi keberadaan ruh di dalam kita itu sangat besar sekali, bahkan mendominasi, ya. Sebagaimana kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh ini manusia, maksudnya ada mudghah, ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau segumpal daging ini saluhat, bagus, saluha sairu amali, maka perilakunya baik, ya. Adabnya baik. Artinya baik sini bernilai menurut agama, bukan hanya baik menurut dunia, ya. Wa idza fasadat, tapi kalau rusak, fasada sairu, fasada jasadu, rusak amal-amalnya, alias tidak bernilai, alias tidak berpahala. Nah, teman-teman, jadi ketika bicara jasad itu hanya segumpal daging saja, ya. Dan diwakili itu perwakilannya. Tapi ketika bicara ruh, sebagaimana teman-teman sudah mengenal, ya, nama-nama dari hati, ada lubun, ada aklun, ada fuad, ada nuha. 4 nama ini menunjukkan hati bersih, hati sehat. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi begitulah ruh lebih mendominasi diri kita. Maka sekali lagi perhatikanlah ruh kita selama ruh belum lepas dari jasad kita. Nah, lihat di sini kata Ibnu Umar menyampaikan apa yang beliau dapati. Rasulullah SAW pernah memegang pundakku dan bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang penggembara, ya, penggembara. Ibnu Umar juga berkata, apa maksudnya? Melanjutkan apa yang Rasul sampaikan. Beliau paham apa yang Rasul sampaikan, beliau sampaikan. Jadi ini kata-kata Ibnu Umar, bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka jangan menunggu waktu sore. Maksudnya apa? Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Jadi kita diingatkan oleh Ibnu Umar melalui oleh Ibnu Umar yang beliau dapat Rasulullah, bahwa kita ini harus benar-benar bisa menggunakan waktu kita seefektif mungkin. Untuk apa? Untuk akhirat kita. Nah, kemudian ini, ya, kata Rasulullah SAW, aktsiru dzikra hadzimil ladzat ya'nil maut. Ya. Banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu kematian? Ya, banyak-banyaklah mengingat kematian. Semua. Kemudian dalam surah Ali Imran, ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang Allah ingin sampaikan mengingatkan kita ini akan mati, ini innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah membuka ayat ini dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang tujuannya Allah ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, Allah katakan sesungguhnya balasan kalian akan disempurnakan nanti hari kiamat. Artinya apa? Kita diingatkan dalam tadi mengisi waktu dengan amal-amal yang soleh. Andai Allah membalas di dunia ini, itu belum sempurna kata Allah. Allah sempurnakan nanti. Tapi andai yang kita lakukan ini enggak benar, Allah tetap akan memberi dosa pada kita. Ya, jadi artinya Allah ingatkan, beramalah yang benar. Nah, kemudian Allah ingatkan, faman zuzi'an nar, barang siapa diselamatkan neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang memikirkan, saya harus masuk surga, saya harus masuk surga, saya selamat dari neraka, saya selamat dari neraka. Dan bukan hanya perkataan, tapi dibuktikan dengan ilmu. Ya. Nah, kemudian kata Allah terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diingatkan kembali kita oleh Allah bahwa kehidupan yang sedang kita arungi ini sekarang adalah
hanyalah kenikmatan gurur yang menipu. Ya, seperti itu. Bukan semata-mata dunia menipu kita. Bukan. Tapi ketika kita tidak mengetahui hakikat keberadaan kita di dunia, maka kita ini berarti magrur. Menjadi hamba yang ditipu. Nah, itu ya. Kemudian mengunjungi orang sakit. Ya. Jadi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasul mengatakan, qala hakul muslim al muslim sittun. Hak seorang muslim bagi muslim yang lain atau terhadap muslim yang lain, sittun ada 6. Apa itu? Kila mahunna ya Rasulullah, ditanya Rasulullah, apa yang 5 tersebut? Apa yang 6 tersebut wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, idza lakita fasallim alaihi. Jika kamu bertemu, maka sampaikan salam. Ya. Jadi menyampaikan salam itu merupakan hak, ya, hak dan kewajiban. Wa idza da'ak, ketika mengundangmu, maka jawablah, artinya penuhilah. Tapi di sini perlu saya ketahui, perlu saya sampaikan, dalam berbagai macam walimah yang ada dalam kehidupan kita di masyarakat, ya. Ada walimah nikah, ada walimah khitan, ada walimah akikah. Semuanya itu walimah, ya. Kenapa disebut walimah? Karena dipersiapkannya sejumlah makanan yang lebih dari biasanya. Teman-teman kalau nggak ada rencana ngundang teman-teman, cukup makan untuk istri, anak, udah segitu. Saat walimah menyediakan lebih banyak. Sebagaimana yang saya pengen ngundang teman-teman nih. Teman-teman ada 100 orang, disediakannya 100 porsi. Itu namanya walimah, ya. Jadi walimah itu artinya menyediakan makanan dengan jumlah lebih dari yang biasanya. Kenapa? Karena ingin mengundang tetangga atau teman-teman untuk makan bersama, untuk menikmati rezeki berupa makanan bersama. Itulah hakikat walimah. Nah, namun ya, walimah yang wajib dihadiri ketika kita diundang itu hanya satu. Apa itu? Pernikahan. Walimah nikah, walimah khitan tidak wajib. Ya. Walimah selain nikah tidak wajib. Walimah nikah pun yang asalnya wajib akan hilang hukum wajibnya ketika di walimah tersebut ada kemaksiatan, ya, ada fahsya, ada mungkar, ada musik-musik, ya, seperti itu, atau ada alat-alat musik dipajang, nggak dipukul, dipajang aja, tetap itu nggak boleh kita hadir. Seperti itu aja, dipajang aja, ada beduk, itu coba dipajang, tetap itu menjadi penghalang kita untuk tidak hadir, alias gugur kewajiban kita menghadiri walimah tersebut, apalagi dibunyikan, ya, apalagi dibunyikan dan yang lain yang menunjukkan keharaman, seperti itu, ya. Jadi ini idza da'aka fajibu, jika diundang maka jawablah, alias maka penuhilah jika memungkinkan, ya. Wa idza stansahaka, jika minta nasihat kepadamu, fansahu, berilah, ya. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah segala hal yang tujuannya untuk kebaikan, ya, dalam beragama, sekecil apapun itu nasihat. Orang yang tidak suka nasihat itu orang yang lemah dalam pemahaman agamanya, ya. Jadi orang yang nggak suka nasihat, dinasehati marah, dinasehati dongkol, itu adalah ciri orang yang lemah dalam pemahaman beragamanya. Sedangkan orang yang kuat pemahaman agamanya rindu nasihat, ya, rindu nasihat. Nah, seperti itu. Kemudian wa idza atasa, jika bersin fahamidah, mengucapkan bertahmid, alhamdulillah. Bersin
Abu Thalib bersin, Hashim, Hashim, Hashim. Berapa ini? 3 kali, dihitung 1 kali. Ya. Tapi kalau Hashim, dah beberapa detik Hashim, yang tadi dihitung 1 kali, muncul lagi 1 kali. Jadi kalau bersihnya berturut-turut 10 kali, dihitung 1 kali. Nah, makanya itu ucapan alhamdulillah. Kita langsung yang mendengar respon, yarhamukallah wa yusih malakum. Betul gitu ya? Nah, terus gitu. Jadi kalau bersihnya berturut-turut, berapa banyak pun dihitung 1 kali. 1 kali ada jeda, maka tetap dihitung 1 kali. Nah, disunahkan kita mengucapkan hamdalah, kemudian yang mendengar merespon, dan yang bersin merespon kembali. Seperti itu. Wa idza marido, jika sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Ya, jenguklah. Seperti itu. Wa idza mata fattabi'u, ketika meninggal maka ikuti. Maksud ikuti itu antarlah jenazahnya. Baik teman-teman, singkat aja ya. Hukum menjenguk orang sakit, ya. Hukum menjenguk orang sakit, ya. Terus Rasulullah bersabda, berilah makan orang yang lapar dan jenguklah orang yang sakit dan merdekakanlah budak. Hukum asalnya kalau melihat kata ini adalah perintah. Ya. Dan setiap perintah adalah wajib. Nah, seperti itu. Dan wajib adalah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Nah, seperti itu. Apakah wajibnya wajib? Hukum asal perintah adalah wajib, dan wajib adalah seperti itu. Nah, di sini apakah perintah di sini wajib seperti hukum asal perintah? Kita tinggal melihat-lihat, ya. Tinggal melihat-lihat apakah ini benar-benar wajib atau mandub. Mandub itu sunnah, ya. Ini juga sama. Nah, di sini para ulama qala al-jumhur i'adatul marid fil asli nadab. Jadi menguji orang sakit ternyata hukumnya bukan wajib. Nadab, ya. Nadab itu sama dengan sunnah, ya. Sama dengan sunnah. Konteks al-wujub fi haqqi ba'di duni, tetapi ada sebagian ulama yang mewajibkannya, ya, yang mewajibkannya. Berarti kalau kita tidak mengunjungi orang sakit, kita berdosa. Tapi ternyata jumhur itu mayoritas, ya. Nah, kalau kan kontasilu ini sebagian kecil, ya. Jadi kalau ada kalimat menggunakan kod, menggunakan fi'il mudhari, itu artinya menunjukkan sebagian kecil. Ya. Tapi jumhur mayoritas menetapkan ini sunnah. Sebagian kecil saja wajib. Nah, seperti itu ya. Digabungkan wajib dengan sunnah jadi apa teman-teman? Sunnah muakkadah. Itu ya. Ketika sunnah digabungkan dengan wajib, kita harus paham apa namanya sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang ditekankan. Seperti itu. Mengapa ditekankan? Karena ketika orang sakit itu, ketika menjenguk orang sakit, ini terangkan, ya. Saya langsung saja artinya. Ya. Hai anak Adam, aku sakit. Ya. Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam. Ini Allah yang berfirman. Kalimatnya disampaikan Rasulullah. Jadi ini namanya hadis qudsi. Hai anak Adam, aku sakit. Kata Allah, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana menjenguk? Bagaimana mengunjungi engkau? Padahal engkau Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Nah, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjunginya, kamu akan mendapatiku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta makan kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku makan? Jawab anak Adam, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi engkau makan? Padahal engkau Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan minta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya makan, niscaya engkau mendapatinya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepadamu. Mengapa kamu tidak memberiku minum? Jawab anak Adam, wahai Tuhanku,
Bagaimana mungkin aku memberi engkau minum pada engkau Tuhan semesta alam? Allah Ta'ala menjawab, hambaku si fulan minta minum kepadamu, tapi kamu tidak memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkan di sisiku. Inilah di antara pentingnya mengunjungi, menengok orang sakit. Ya, jadi wajib ditambah sunnah, muncul hukum baru yang disebut dengan sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah termasuk sholat rawatib itu sunnah muakkadah. Ya, maka jangan ditinggalkan. Ya, maksud saya jangan tinggalkan itu bukan wajib, usahakan, upayakan. Ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Sekarang adab-adab menjenguk orang sakit saya baca saja. Memilih waktu yang tepat. Ya, jadi tidak asal kunjung. Makanya di rumah sakit ada jam-jam besuk. Ya, ada jam-jam besuk. Seperti itu. Kemudian menanyakan kepadanya sebagaimana ungkapan simpati dan empati. Ya, seperti itu. Jangan ditanya hal-hal yang membebani dia. Ya, tapi tanya yang menyenangkan hati dia. Jika memungkinkan sambil meletakkan tangan ke bagian dari badan yang sedang sakit. Ya. Berdoa kesembuhan untuknya. Ya. Baik dengan doa-doa yang sudah kita ketahui dari Rasulullah. Atau karena tidak hafal, kita boleh dengan bahasa kita sendiri. Ya. Sebagaimana kita meruqyah, kalau kita tidak punya hafalan doa-doa ruqyah, boleh kita dengan bahasa sendiri. Ya. Meruqyah dengan bahasa sendiri. Seperti itu. Yang selama tidak ada kesyirikan. Menghibur, mengungkapkan sesuatu yang bisa menyenangkan hatinya. Jangan mengungkapkan kata-kata yang memaksa dia makan atau minum. Terkadang ketika ada orang sakit harus makan biar sehat. Seperti dokter. Padahal bukan dokter. Kalau nggak makan nanti jadi tambah sakit. Padahal tidak begitu. Ya, kata Rasulullah orang sakit itu sudah diberi makan oleh Allah. Walaupun kelihatannya nggak makan, ya maka orang sakit jangan dipaksa makan. Ayo, kalau nggak makan pukul nih tambah sakit ya. Ya biarkan aja kita doakan seperti hibur dia. Kemudian hendaknya menunjukkan sikap yang lemah lembut kepadanya. 8. Mengingatkan kepada yang sakit untuk banyak-banyak memohon ampunan kesemua serta kebaikan kepada Allah. Ya, jadi karena kalau sudah sakit itu seakan-akan kematian sudah diambang pintu seakan-akan. Maka kita ingatkan orang sakit untuk banyak berdoa kepada Allah. Macam-macam doa buat orang sakit, ini ya. Nah, ini diantaranya la ba'sa tahurun insyaallah, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Jadi idza dakhala ala marid, kalau menjenguk orang sakit, ya, masuk ke rumah untuk menjenguk orang sakit, maka di antara doa yang mengajarkan adalah la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa artinya tidak mengapa. Artinya jangan khawatir sakitmu itu akan membahayakanmu, jangan. Justru itu akan membuat engkau terampuni dosa-dosanya. Jadi tahurun ini artinya membersihkan dosa-dosa, ya. Baik, kemudian teman-teman, ini ya ada lagi doa orang menjenguk orang sakit ini adhibil ba'sa, ya, robban nasi ispi anta syafi la shifa ila shifa'u shifa'an la yughadiru saqaman, ya. Ini artinya wahai Rabb manusia, singkirkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah ia, karena hanya Engkaulah yang bisa menyembuhkannya. Tiada kesembuhan kecuali darimu, kesembuhan yang tidak akan menyebabkan penyakit lagi. Seperti itu ya. Insya Allah teman-teman sudah hafal. Ini juga ada, ya. Jadi kata Rasulullah SAW dari Utsman bin Al-Thaqafi bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah SAW suatu penyakit yang dideritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit. Kemudian ucapkan bismillah 3 kali. Sesudah itu baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahadir. Itu ya teman-teman. Ya. Bismillah.
Bismillah, bismillah. Kemudian 7 kali. A'udzu biizzatillah. Terus mana yang sakitnya? Pegang ya. Kemudian seperti itu. Bismillah. Belum sembuh terus berulang-ulang seperti itu ya. Jadi ini bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian ucapkan berikutnya ini 7 kali. Ini a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir ya. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang aku sekarang sedang rasakan wa hadir dan aku khawatirkan ya. Khawatir akan terus menerus dan sebagainya. Nah, teman-teman. Kemudian yang disyariatkan saat sakaratul maut, orang sakit kemungkinan ya sudah mendekati kematian, maka apa yang harus kita sikapi ya, sikap kita ketika menghadapi seperti itu, baik itu kita sendiri ya nanti bisa mengalami sakit atau kita menjenguk orang sakit. Nah, ini yang harus kita lakukan. Mentalkin. Apa sih mentalkin itu? Mentalkin itu bukan seperti yang kita hadapi. La ilaha illallah, la, seperti tahlilan, bukan. Itu bukan mentalkin. Talkin itu artinya mengajarkan secara perlahan. Ya. Khususnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Khususnya kalimat la ilaha illallah. Umumnya apa yang bisa kita ajarkan itu bisa bermakna talqin. Nah, tapi lebih khususnya kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita tahu nih orang sakit kayaknya sudah kecil kemungkinan ya untuk sembuh, besar kemungkinan untuk meninggal, maka mulailah kita talqin. Ya. Tujuan talqin mengingatkan, membimbing, menuntun seseorang yang sedang menghadapi kematian agar bisa mengucapkan kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah. Nah, ini dasarnya ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan, artinya ajari orang yang sedang mau mati ini la ilaha. Bagaimana caranya? Bisikan ke telinga kanannya. La ilaha illallah. Udah, biarkan dulu. Tunggu sampai 1-2 menit ya. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan seperti itu mentalkin. Ya. Tapi sebentar la ilaha illallah, biarkan ya. Biarkan. Sudah 1 menit, 2 menit, ucapan lagi la ilaha illallah. Begitu ya. Itu cara mentalkin. Kemudian Nabi SAW bersabda, bimbinglah, tuntunlah orang yang sedang menghadapi kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Mengapa? Nah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya menjelang kematiannya, yaitu la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Apa yang kita pahami dengan hadis ini, teman-teman? Ya. Ini adalah kembali kepada keseriusan seorang hamba di dalam beragama. Ya. Kalau dia sungguh-sungguh dalam beragama, ya, dia yakin akhir hayat husnul khotimah itu tidak dengan santai. Ya, tidak dengan biarin aja kalau Allah menakdirkan saya di akhir hayat ucapan la ilaha illallah, kan saya juga mengucapkan la ilaha illallah. Tidak demikian. Ya, walaupun itu kemungkinan saja terjadi. Kemungkinan saja terjadi karena Allah indahu masyiah. Allah memiliki kehendak. Namun Allah ingin memperlihatkan kemahadilan Allah. Ya, kemahadilan Allah. Apa? Orang yang benar-benar istiqomah ya dalam beragama, insya Allah Allah akan wafatkan husnul khotimah dan mengucapkan la ilaha illallah. Dia paham makna la ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dia paham begitu. Maka dengan dia paham la ma'buda bihaqqin illallah, dia lakukan ibadah yang benar selama hidupnya. Itulah yang insya Allah akhir hayatnya la ilaha illallah. Tapi kalau selama hidupnya la ilaha illallah tapi nggak paham, dia ke kuburan, dia begini, dia lakukan hal yang musyrik, bisa jadi di akhir hayatnya nggak bermanfaat. Ya. Walaupun misalnya mengucapkan la ilaha illallah seperti itu ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah,
Kemudian berdoa dan berkata-kata yang baik. Jadi kalau orang sudah mau meninggal dunia, kita banyakkan doa. Hendaknya orang yang hadir saat seseorang sedang dalam keadaan sakaratul maut berdoa yang baik baginya, ya, dan tidak membicarakan tentang keburukannya. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi ini. Saya bacakan artinya, apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang meninggal, maka ucapkanlah doa yang baik, karena malaikat mengaminkan ucapan kalian. Ya, jadi berdoalah yang baik ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian yang disyariatkan berkaitan dengan orang yang dipastikan telah meninggal dunia. Wah, ini sudah meninggal dunia, ya. Kalau sekarang alhamdulillah, ya, melalui para medis, melalui para dokter maksud saya, ya. Atau siapa yang tahu bagaimana untuk memastikan orang ini sudah meninggal atau belum, ya. Seperti itu secara fisik, ya. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah, dari Ummu Salamah, ia berkata ketika Abu Salamah meninggal, Rasulullah SAW datang ke rumah kami untuk menjenguk jenazahnya. Saat itu mata Abu Salamah tengah terbelalak. Jadi ketika melihat orang terbelalak, jangan berpikiran, wah, ini orang matinya nggak bagus sih. Nggak selalu, ya. Memang begitulah, ya, menurut keterangan. Jadi ketika kematian tiba itu, mata itu melihat ketika ruh itu dicabut, udah cabut, dia melihat ruhnya berjalan kemana sampai ruh itu lepas. Ya, dalam surat Qaf ada itu, ya. Ketika fabasarukal yauma 'alaika hadid. Ketika kematian sudah tiba kepadamu, maka penglihatanmu, basar, bukan semata-mata ainun, bukan, ya, basar, fungsi dari mata. Fabasaruka yauma 'alaika hadid. Hari itu, hari di mana engkau mati, nampak, oh ini akhirat, oh ini malaikat, ya, di dalam surat Qaf ada. Nah, saat itu mata Abu Salamah tengah terbelalak, maka beliau pun menutupnya, ya, menutupnya dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda, apabila ruh telah dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya dan keluarganya pun meratap histeris. Dan janganlah sekali-kali mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan, sebab ketika itu malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Setelah itu beliau berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatu fil mahdiyin wakhlubhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin dengan petunjuk-Mu, dan gantilah ia bagi keluarganya yang ditinggalkan. Ampunilah kami dan ampunilah dia, wahai Rabb semesta alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. Nah, jadi walaupun belum dikubur, kita diperbolehkan berdoa untuk orang yang sudah jelas meninggal dunia seperti itu, ya. Nah, baik teman-teman, setelah jelas meninggal, sebelum dimatikan berarti menutupi jasad mayit dengan kain sekujur tubuhnya. Jadi kalau sudah meninggal, tutup, ya. Jangan dibiarkan terbuka wajahnya, ya. Tutup dulu matanya terus, ya, sambil bismillah, ambil ikmin, ya Allah, pejamkan, terus tutup seperti itu. Ini karena Rasulullah memerintahkan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, telah berkata bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, beliau ditutupi dengan kain hibarah. Apa itu kain hibarah? Kain yang direnda atau bergaris, gitu, ya. Jadi di antara kesukaan kain Rasulullah itu seperti itu. Kain hibarah adalah kain yang bagus, ya. Nah, kemudian setelah menutup, menyegerakan mengurusi jenazah, ya. Apa hadisnya? Asri'u bil janazah. Segeralah, ya, mengurusi jenazah. Mengapa? Fa in taku sholihatan
fakhairu. Ya. Kata Rasulullah, bercepat-cepatlah membawa jenazah alias mengurusi jenazah. Ya. Mengapa? Karena bila jenazah itu dari orang yang saleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya karena sudah rindu bertemu Allah. Ya. Berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pun. Dan bila si mayit itu jelek, ya, buruk, pasyarun, ya, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dari pundak kalian. Ternyata ada pengaruhnya teman-teman, ya. Si mayit soleh dan si mayit tidak soleh ada pengaruhnya terhadap diri kita. Ya. Kalau yang soleh segerakan, kata Rasulullah, berarti engkau sudah membantu si mayit untuk segera melepas rindu bertemu dengan Rabbnya. Tapi ketika si mayit ini syar, justru supaya kita terhindar dari kemungkinan keburukan yang ada pada dirinya. Seperti itu ya. Baik, jadi menyegerakan mengurusi jenazah. 4.4, bagi keluarganya yang hendak menyegerakan pelaksanaan hal-hal berkaitan dengan hartanya walaupun sampai habis, seperti wasiat, hutang, waris, dan nazar yang baik. Maaf. Jadi ini yang mungkin jarang teman-teman ya. Bagi keluarganya hendaknya menyegerakan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan hartanya. Waris, mungkin ada wasiat, ini biasanya jarang. Biasanya waris sampai terbengkalai. Padahal ini perintah menyegerakan. Ya. Nah, terkadang jangan dulu sayang, ini masih sedih aja udah ngurusin harta. Bukan sedang mengurusi harta, bukan sedang apa namanya? Bukan semata-mata karena pengen bagian, bukan, tapi ini merupakan aturan dari syariat Allah. Ya, jadi kalau si mayit ini kemungkinan punya harta warisan, perintah dalam syariat segerakan dibagikan, ya. Ya tentunya nanti setelah dikubur, ya, bukan sebelum dikubur. Kalau sebelum dikubur ya ini dulu yang diurusi nanti yang akan kita bahas ini, ya. Jadi mengenai wasiatnya, ingat-ingat hutang, ya, nazar yang baik dan sebagainya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian nah baru sekarang nih 5, tata cara mengurus jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Jadi 4 teman-teman ya. Jadi kalau sudah beres hutang-hutang, walaupun nanti belum dibayarkan hutangnya, wasiat sudah beres dan sebagainya. Nah, mulailah kita 4 hal. Memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. 5.1, memandikan jenazah. Nah, di sini perlu diketahui apa hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Apa maksudnya? Perintah wajib ini cukup ditujukan kepada sebagian kaum muslimin. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang berbunyi. Nah, ini maksudnya ditujukan kepada muslimin itu terwakili bila ada sekelompok kecil dari kaum muslimin melaksanakannya. Itu maksudnya. Ya. Ya, di sini ada di RT Pak Haris misalnya, ini ada 100 kakak. Ada 2 orang kakak yang mengurusi jenazah. Sisanya enggak. Nah, itu namanya fardu kifayah. Sudah terwakili oleh 2 kakak yang mengurusi jenazah ini. Nah, ini dapat pahala yang mengurusnya. Bagaimana tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Hanya tidak berdosa. Kalau pahala nggak dapat. Yang dapat pahala yang mengurusinya itu. Bisa dipahami ya? Jangan berarti, wah saya juga dapat pahala. Kenapa? Itu udah diwakili sama Pak Endang. Enggak. Ya, yang dapat pahala ya Pak Endang lah, yang ngurusi jenazah. Kita yang tidak, yang nggak dapat hanya tidak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya fardu kifayah. Begitu ya. Nah, ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak, ya, atau dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata hingga orang itu mati seketika.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memandikan dia dengan air yang dicampur daun bidara dan dikapanilah dengan 2 helai kain dan janganlah diberi wewangian. Kenapa? Karena dia sedang ihram, ya. Dan jangan pula diberi tutup kepala karena dia sedang ihram. Karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Jadi kalau seseorang meninggal dalam keadaan ihram, begitu caranya, ya. Jadi jangan diberi wewangian, kain kafannya itu, atau menggunakan kain ihram yang ada, dan jangan ditutup seperti itu. Begitu teman-teman ya. Nah, kemudian 5.1.2 pahala memandikan jenazah. Tadi singkatnya saja dulu, ini pahalanya. Dari Abu Rafi' dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan jenazah muslim, lalu ia pun menyembunyikan aib-aib yang ada pada diri si mayit, maka Allah memberi ampunan baginya 40 kali. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, dalam kitab Tamamul Minnah. Ya, Tamamul Minnah kitabnya ada 4 jilid. Ya. Kemudian 5.1.3 cara-cara memandikan jenazah. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali. 3 kali, teman-teman paham? 3 kali dengan 3 gayung beda ya. Jadi 3 kali berarti kalau 1 kali mandiin misalnya dapat 4 gayung, berarti kali 3, ya. Seperti itu. 5 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Berarti minimalnya 3 kali, ya. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku, kata Rasulullah. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, maka kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Jadi nanti ada lebih jelas cara memandikan jenazah. Nah, langkah-langkah pertama. Jadi dari hadis tadi kita sudah punya bayangan, minimal memandikan mayat itu 3 kali. Ya, bagaimana umumnya mandikan? Minum 1 gayung, udah bersih, mandikan lagi. Terus langkah kayak pertama lagi, 1 kali lagi, siram lagi, udah selesai, begitu lagi. 3 kali minimal. Kalau masih dianggap masih kurang nih, takut ada yang kurang bersih, boleh tambah lagi. Jadi oleh karena itu ketika memandikan benar-benar hati-hati, ya. Hati-hati. Nanti ada penjelasan lagi di sini. Langkah pertama, 1, siapkan segala yang dibutuhkan dalam memandikan mayit, seperti dipan pemandian, ya. Kain penutup untuk ruang pemandian kalau memang di luar atau memang tidak ada ruangan khusus, ya. Kain penutup untuk ruang pemandian atau yang lainnya. Kemudian air yang cukup. Jadi air benar-benar disiapkan, ya, jangan sampai kurang, ya. Kemudian ember atau baskom atau sejenisnya untuk tempat air. Gayung air berapa diperlukan, jangan sampai pas memandikan ada yang kurang. Daun bidara jika ada, kapur barus, sabun mandi, handuk untuk lap mandi, dan kain yang cukup untuk menutup aurat setelah mandi dan ketika mandi juga. Sarung tangan, ya. Kemudian masker dan lain-lain yang mungkin diperlukan. Itu langkah pertama, ya. Langkah kedua, letakkan mayit di atas tempat pemandian mayit, yakni dipan yang tadi kita sudah siapkan. Setelah dilepas pakaiannya, ya, dan tutuplah bagian auratnya dengan kain. Artinya disimpan di dipan, kemudian kita lepas pakaiannya. Bagaimana cara melepasnya? Ini pakaiannya bagusnya harga 1 juta. Melepasnya gunting saja, ya. Jangan ini kasihan, ini harganya mahal ini, sampai menyakiti mayit itu. Gunting aja. Gunting, ya. Jangan lihat mahal bagusnya, gunting.
biar si mayit tidak tersakiti oleh kita, ya. Jadi letakkan di depan sebelum kita ya, pakaiannya dibuka, digunting, udah seperti itu ya. Nah, sudah begitu tutup lagi dengan kain yang tadi sudah kita siapkan, ya. Tutup auratnya. Jadi usahakan jangan sampai kelihatan auratnya, baik wanita ataupun laki-laki. Kemudian jika diperlukan, angkat kepalanya sehingga seperti hampir posisi. Maksudnya ketika si mayit ini sudah di depan, sebelum kita mandikan, sebelum kita wudukan, kita bersihkan dulu. Kemungkinan masih ada kotoran dari yang akan keluar dari kubul atau duburnya. Nah, untuk meyakinkan keluar atau tidaknya, maka boleh posisi si mayit seperti di posisi dudukan. Nah, tapi jangan sampai duduk begini, agak miring saja, ya. Makanya jangan sendiri, perlu berdua atau bertiga, ya. Khawatir si mayit orangnya memang gemuk, jadi berat. Nah, jadi kita tahan posisi mayit, jadi tadinya begini, jadi begini miring. Nah, baru kita urut-urut perutnya, ya, urut-urut perutnya sampai memungkinkan kotoran-kotoran yang dia akan keluar benar-benar keluar. Kemudian disiram, dicuci sampai bersih, ya. Nah, kalau sudah bersih, ya, cuci atau siram jika ada kotoran sebelum mulai dimandikan. Nah, kalau sudah bersih, nah, keempatnya berniat dalam hati untuk memandikan. Jadi orang yang memandikan bismillah, ya, berniat dalam hati. Bukti berniat dalam hati yaitu mengucapkan bismillah, ya. Bismillah, dan wudukan si mayit tersebut, ya. Jadi sebelum kita mengguyur, ya, bagian-bagian tertentu, ya, atau mana dahulu, wudukan sebelumnya. Sebagaimana wuduk kita, artinya bagian-bagian yang akan basuh harus kita tahu, ya. Tapi nggak harus detail seperti orang hidup, suruh kumur-kumur, nggak bisa mayit kumur-kumur, ya. Jadi dengan isyarat saja, ya. Hidung suruh istinsak, nggak bisa istinsak, ya udah sekedar masukkan. Nah, jadi yang utamanya apa? 4 tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wajah, ya. Kemudian wa aidiakum. Kemudian wamsahu biruusikum, kemudian kaki. Nah, itu yang bagi utama. Untuk kumur-kumur, untuk istinsak itu semampunya kita saja, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, sebelum si mayit itu dimandikan, wudukan terlebih dahulu, ya. Wudukan terlebih dahulu. Tiga kali. Kemudian mulailah memandikan mayit. Mulai dengan mengguyurkan air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Kemana dulu? Ke kepala, ya. Ke kepala disiramkan, ya. Terus udah sambil kita ratakan, ya. Kemudian bagian tubuh sebelah kanan. Nah, bagian tubuh sebelah kanan, ya. Terus tangan, terus ini sebelah kanan, ya. Sampai ke kaki. Kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Nah, posisi mayit ada di sebelah kiri yang memandikan. Paham teman-teman? Posisi mayit berarti ini tangan kiri ini. Nah, di sini, ya. Jadi kita nanti nyiram pakai ini, ya. Nah, kita sambil mengelap-ngelap, sambil tadlik namanya, ya. Mengusap-ngusap si tubuh mayit sambil disiram. Nah, jadi posisi mayit ada di kiri kita, seperti itu. Di sini ada yang membantu, boleh, ya, seperti itu. Nah, jika tidak ada daun bidara, maka air biasa nggak apa-apa. Hanya saja kemudian disabuni badannya. Sudah ada bidara, sabuni nggak apa-apa juga, ya. Kayaknya pakai bidara disabuni juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, ya, dua-duanya nggak apa-apa. Lakukan secara ganjil,
ya, lakukan secara ganjil. Jadi tadi siram, ya. Pertama kepala, katakanlah 1 gayung atau ngambilnya setengah gayung aja, siram kepala. Nah, anggap itu 1, siram lagi. Kemudian setelah itu bagian kanan, siram terus sampai kaki 1. Nah, kalau itu 1 gayung mungkin, ya. Nanti kita praktekkan setelah ini. Terus habis, terus gayung lagi, terus kirinya. Jadi bukan kanan kiri, bukan, ya. Kanan dulu semuanya 3 kali, baru kiri, ya. Ada yang wudhu begitu, kanan kiri, ini salah. Tuntaskan 3 kali kanan, tuntaskan 3 kali kiri, itu yang benar, ya. Bukan ganti-ganti. Kemudian guyuran atau siraman terakhir menggunakan air campuran kapur barus. Maksudnya kalau sudah selesai dimandikannya, ya. Nanti praktekkan nanti. Kemudian dikeringkan tubuh dengan handuk. Nah, 8, untuk mayit wanita, ya, rambutnya ketika mandi diuraikan, ya. Dan jika selesai dimandikan, rambut wanita dikepang menjadi 3 kepangan. Nah, kepangan tengah dari kepala, gitu ya. Ya, dari kepala atau ubun-ubun. Kemudian dari kiri, berarti di atas telinga, di kanan kiri seperti itu. Kemudian 3-tiganya disatukan, dikebelakangkan atau ke bawah kepalakan, seperti itu. Nah, ya, 3 kepang tersebut diposisikan ke bagian belakang. Nah, ya. Kemudian berikutnya langkah ketiga yang harus diingat dan diperhatikan. 1, laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan wanita dimandikan oleh wanita. Nah, boleh nggak kalau laki-laki memandikan wanita boleh nggak? Lihat di sini. Pengecualian, boleh seorang istri memandikan mayit suaminya dan sebaliknya. Jadi boleh, ya. Nah, tapi yang nemeninnya siapa? Nah, gitu ya. Nemeninnya yang mahram tentunya. 2, dianjurkan bersikap penuh kasih sayang saat memandikan. Makanya tadi, ya, ketika kita mau melepas baju si mayit, jangan sebagaimana kita melepas baju dari diri kita, jangan, ya. Jangan, udah gunting saja. Cari semudah mungkin agar si mayit tidak tersakiti oleh gerakan-gerakan tangan kita. Seperti itu, ya. Nah, jadi dianjurkan bersikap penuh kasih sayang saat memandikan. Jangan minta, udah mati ini enggak apa-apalah. Enggak, masih merasakan kata Rasulullah, ya. Jangan mentang-mentang sudah meninggal kita bersikap kasar, enggak boleh. Seperti itu. Walaupun tadi ruhnya sudah lepas. Nah, logika kita, berarti sudah enggak merasakan. Itu logika kita. Tapi syariat membimbing kita tidak demikian, ya. Tidak mentang-mentang ruhnya sudah yatafarraqu minal jasad, sudah berpisah, terus kita bersikap seenaknya saja, enggak. Ya. Kemudian 3, jika telah selesai dimandikan masih ada sesuatu yang keluar dari bagian tertentu, kubul atau dubur atau mulut atau apa, bagaimana? Cukup disumpel dengan kapas. Enggak, mandikan lagi, belum selesai, mandikan lagi, enggak selesai atau nanti, ya. Jadi kalau masih ada yang keluar, sumpel dengan kapas, ya, bagian-bagian yang bisa masih keluar seperti itu. Baik, kemudian 4, mayit yang dalam keadaan junub atau haid dimandikan sebagaimana umumnya. Paham, teman-teman? Maksudnya enggak harus seperti kita mandi junub dulu, habis mandi junub kemudian enggak, udah sebagaimana kita memandikan mayit yang tidak junub. Seperti itu, ya. 5, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, umroh atau haji dimandikan dengan air bidara dan tidak dengan wangi-wangian. 6, orang yang meninggal dalam perang sebagai syahid maka tidak dimandikan. 7, jika bayi yang telah berusia 4 bulan meninggal maka dimandikan, dikafani dan disalatkan sebelum dikuburkan, ya. Jadi jangan mentang-mentang bayi mah belum berdosa, udahlah capek-capek nggak usah dimandikan, enggak seperti itu. Tetap dalam syariat Islam, jika bayi telah berusia 4 bulan, ya,
4 bulan. Maka dimandikan, dikafani, dan disalatkan sebelum dikuburkan. 8. Jika ada uzur, tidak ada air misalnya, atau kondisi tubuh mayat rusak, tercabik-cabik, atau terbakar, maka boleh ditayamumkan. Ya, ditayamumkan. Tayamum gimana teman-teman? Cukup tangan dan wajah saja. Ya, cukup tangan dan wajah saja. Kemudian 9. Tidak ada doa-doa yang dibaca di saat memandikan mayat. Nah, itu teman-teman perlu diingat. Ya, di masyarakat kita masih ramai. Di sana teman-teman kita mandikan dibaca, ada baca surat Al-Mulk, ada apa, macam-macam. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kita cukup tadi orang yang ditugasi memandikan Bismillah. Ya, mulai dengan Bismillah. Gitu-gitu aja. Ya. Jadi tidak ada iringan doa-doa saat jenazah mayat itu sedang dimandikan, tidak ada. Tidak iringan doa, juga tidak ada iringan baca Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada doa-doa yang dibaca saat dimandikan mayat. 10. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya memotong kuku atau kumis. Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Dipotong tidak di kuku nih. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Seperti itu. Jadi dikembalikan kepada kemungkinan yang lebih dekat pada saat itu. 11. Boleh mencopot gigi emas atau yang lainnya yang dianggap bernilai selama tidak mencelakai si mayit. Ya, seperti itu. 12. Diharamkan bagi orang Islam memandikan mayit kafir, mengkafaninya, mengantarnya, dan menguburkannya. Takziahnya boleh enggak? Takziahnya boleh enggak? Takziah itu apa? Takziah itu menghibur, bukan menghibur mayit. Menghibur orang yang ditinggal meninggal oleh si mayit. Dia sedang bersedih, kita bertakziah, kita hibur maksudnya. Nah, makanya di antara cara menghiburnya Rasul mendoakan, ya Allah, selamatkan dia, lapangkan, itu menghibur. Menghibur orang yang ditinggalkan, tapi bermanfaat buat si mayit. Nah, bagaimana kalau sekarang yang meninggalnya bukan orang Islam? Apakah kita menghibur? Menurut ulama, boleh tetap takziah, tapi takziahnya jangan mendoakan keselamatan. Baik bagi yang ditinggal ataupun yang meninggalkan. Jadi gimana? Ya berbasa-basi saja. Ya. Basa-basi saja gimana? Di dalam syariat ada istilah tauriyah. Tauriyah itu berbasa-basi dan boleh, ya, boleh. Misalnya gimana ya caranya ya? Nanti teman-teman bisa mengembangkan. Ini saya hanya memberi contoh saja. Misalnya kita punya tetangga bukan Islam, mengucapkan selamat pagi Pak Aris. Berarti kan Pak Aris didoakan tuh paginya supaya selamat. Kalau orang Islam mendoakannya semua assalamualaikum, selamat ya di pagi ya, di semua waktu selamat. Tapi mereka cukup selamat pagi Pak Aris. Wah, saya didoakan selamat di pagi hari nih. Lumayan, pagi berapa jam nih? Karena Pak Aris akhirnya merasa bersyukur, dibalas selamat pagi Pak titik-titik. Boleh enggak? Gimana teman-teman? Boleh enggak tuh? Kita tidak terpikir seperti itu ya. Kita akan langsung terus selamat pagi Pak. Padahal dia orang bukan Islam. Berarti kita mendoakan selamat buat dia di pagi hari tersebut. Yang memiliki keselamatan siapa? Allah. Berarti kita minta kepada Allah agar diselamatkan dia oleh Allah. Gimana gitu? Itu bermasalah. Jadi gimana? Disitulah kita diajari bertauriyah. Kalau bahasa kitanya seakan-akan berbahasa basi. Selamat pagi Pak Aris. Pagi Pak. Udah gitu aja. Gak usah pakai selamat. Pagi Pak. Terserah dia mau beranggapan apa. Pagi Pak. Gitu. Ya udah terserah. Yang tahu maksudnya saya ya memang maksudnya Pak memang ini pagi. Apa aja. Pokoknya tujuannya bukan untuk membalas doa selamat. Karena keselamatan milik Allah. Nah itu namanya tauriyah. Contoh lagi tauriyah. Ada seseorang datang ke kita.
ke misalnya ke Ah Indra. Pak Indra, tolong Pak Indra, ada apa nih Abu Hana? Saya mau pinjam uang nih, nggak banyak, 1 juta aja. Ah Indra tahu kalau Abu Hana ini sulit bayarnya misalnya. Bertauriahlah Ah Indra, Abu Hana gak ada duit nih, gak ada duit. Padahal di dompet banyak, ada 10 juta. Gak ada uang Abu Hana. Emang benar di sini gak ada. Padahal di dompet ada. Itu namanya tauriah. Boleh tidak? Boleh. Untuk apa? Untuk menyelamatkan ya hal-hal tertentu yang memang perlu diselamatkan. Bisa dipahami? Jadi seperti itu. Jadi ketika kita bertakziah kepada orang yang bukan muslim, cari kalimat-kalimat yang kira-kira untuk tauriah kita. Jadi jangan mendoakan mudah-mudahan masuk surga ibu ya. Masuk surga. Orang kafir didoakan masuk surga. Rasulullah sendiri ada diingatkan oleh Allah. La tastagfir, la salat, la tusalli ala apa namanya? Jangan engkau sholat selamanya kepada orang yang jelas-jelas mati dalam kekafiran. Itu Rasulullah diingatkan. Kita umatnya malah sok tahu, ya. Itu teman-teman. Jadi begitulah. Jadi diharamkan bagi orang yang Islam untuk memandikan mayit kafir, mengkafaninya, mengantarnya. Jadi kalau nggak ada yang memandikan gimana? Bukan urusan kita. Yang dimaksud fardu kifayah itu bila muslim. Kalau bukan muslim bukan urusan kita. Bisa dipahami? Saya? Baik. 5.1.4 yang paling berhak memandikan mayit. Nah, ini nih ya. Ini penting teman-teman, ya. Penting. Jadi kita jangan sampai berebut, ya. Jangan sampai berebut. Kita tanya, ya. Yang paling berhak memandikan mayit satu, orang yang diwasiati oleh si mayit sebelum kematiannya. Jadi boleh, ya. Misalnya saya berwasiat ke Abu Amar, nanti kalau saya meninggal tolong dimandikan ya. Itu berarti saya mewasiatkan seperti itu. Jadi Abu Amar harus ingat tuh, ketika saya meninggal, sampaikan ke teman-teman, saya mendapat amanat seperti itu, yang juga diistilahkan wasiat. Jadi ya sudah, karena ini wasiat yang bagus, laksanakan. Kalau wasiatnya buruk, jangan. Bahkan harus digagalkan. Misalnya, Abu Amr, nanti kalau saya meninggal, ini ya, apa namanya, dimandikannya pakai air minyak wangi semuanya. Nah, itu wasiat yang mengada-ngada, jangan dilakukan. Ya, pokoknya kalau wasiatnya bertentangan dengan syariat, jangan dilaksanakan. Ya, tapi kalau wasiatnya jelas sesuai dengan syariat, maka wajib dilaksanakan. Kemudian yang berhak memandikan adalah keluarganya. Ini teman-teman, mengapa kita perlu mengadakan daurah seperti ini? Ya, karena kita supaya punya keterampilan yang itu adalah merupakan wajib kifayah dari syariat kita. Untuk apa? Untuk bisa mengurusi jenazah. Ya. Karena tidak ada, hanya kita nunggu orang yang bisa. Bisa jadi menunda-nunda pada kata asyri'u, percepat. Ya, percepat. Kemudian 3, kemudian kerabatnya. Siapa itu? Yang masih ada hubungan kekeluargaan, yang mengetahui tentang sunnah-sunnah memandikan mayit. Nah, kalau seseorang tidak dimandikan secara sunnah, apakah berpengaruh kepada diri mayit? Insya Allah tidak. Ya, tidak. Tapi kalau dia mewasiatkan, ya, ingin dimandikan bukan secara sunnah, baru berpengaruh kepada dirinya. Udah, pokoknya kalau saya meninggal, udah bebas aja lah, mau disunahkan secara dimandikan secara sunnah silahkan. Enggak, itu berpengaruh. Dia berdosa berarti. Tapi kalau dia tidak mewasiatkan, ya, dan dia pun tidak tahu kapan meninggal, andai dimandikan dengan cara yang tidak sunnah, tidak berpengaruh. Artinya dia tidak berdosa. Seperti itu ya. Nah, yang berdosa siapa? Ya mungkin yang meninggalnya, yang kita ini, ya, kita ini. Nah, jadi dari Abdullah bin Shaddad, ya, anna Abu Bakar awsa Asma bin Amis bin siapa nih? Bin Umais, ya,
antagsilahu. Jadi boleh kita seperti itu ya. Bahwasanya Abu Bakar mewasiatkan kepada Asma binti Umais agar ia memandikannya jika meninggal. Jadi boleh ya. Pak Daurin boleh mewasiatkan, nanti kalau aku meninggal tolong dimandikan ya oleh engkau istriku misalnya. Kalau aku meninggal duluan misalnya seperti itu. Boleh ya. Kemudian dianjurkan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Nah, jadi kalau kita mendapatkan tugas untuk memandikan mayit, maka dalam hadis ini selesai memandikan mayat kita dianjurkan atau disunahkan mandi ya. Mandinya mandi apa tuh? Mandi besar, sebagaimana mandi besar, bukan hanya mandi basah, mandi besar ya, seperti itu. Jadi kalau di dalam syariat bicara tentang mandi dan berkait dengan hal-hal tertentu, itu dimaksudkan mandi besar ya. Mandi besar tuh mandi seperti mandi janabah seperti itu ya. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan barang siapa membawa mayit maka hendaklah ia berwudu. Seperti itu. Kita lagi ya, insya Allah cukup waktu teman-teman. Mengkafani mayit 5.2. Mengkafani mayit 5.2.1. Hukum mengkafani mayit adalah fardu kifayah ya. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang berbunyi, seorang laki-laki jatuh dari unta tadi ya, lalu patah lehernya dan meninggal, maka beliau pun bersabda, mandikanlah ia dengan air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian kafani dengan kedua kain ihramnya. Nah, ini menunjukkan mengkafani mayit itu adalah fardu kifayah ya. Kemudian teman-teman 5.2.2 cara mengkafani mayit. Memilih kain kafan yang berwarna putih ya. Jadi memilih kain kafan yang berwarna putih. Kalau tidak ada yang putih sama sekali, sudah nyari kemana-mana, ya sudah seadanya ya. Jadi ini maksudnya bukan wajib putih, utama ya. Ini tentang afdholiyah, keutamaan. Bukan berarti wajib putih, bukan, keutamaan. Andai tidak didapati kain yang putih, ya yang ada seperti itu. Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah kalian pakaian yang berwarna putih karena itu merupakan sebaik-baik pakaian kalian. Kapanilah dengannya mayit-mayit kalian ya. Jadi di samping kita ini disunahkan berpakaian yang berwarna putih, termasuk kain kafan pun disunahkan yang putih juga ya. Tapi ini namanya afdholiyah, keutamaan ya, keutamaan. Kemudian dalam cara-cara mengkafani mayit, 2, hendaknya kain kafan 3 lembaran ya, 3 lembar maksudnya ya. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain berwarna putih lembut ya, yang terbuat dari kursyuk, dari katun, tidak ada baju di dalamnya dan tidak juga sorban. Jadi benar-benar murni kain kafan 3 lembar. Nah, ini untuk laki-laki. Bagaimana perempuan? Nah, perempuan ini 3 boleh, 5 boleh. Tapi yang dimaksud 5 itu bukan 5 lembar. Ya. Jadi ketika laki-laki 3, perempuan 5, bukan 5 lembar. Jangan salah paham. Ya. Bukan 5 lembar. 2 lembar untuk di bawah, untuk nanti untuk pembungkus. 3 lembar laki-laki untuk perempuan, untuk dibuat kerudung, kemudian untuk diistilahkannya baju kurung, dan untuk kain, istilahnya idar. Ya. Jadi si mayit ini kalau perempuan 2 lembar yang nanti kita akan jadikan sebagai pembungkus ya. Nah, yang 3-nya itu bukan 3 lembar asli, bukan. Maksudnya nanti 3 itu 1 dibuat kerudung, nanti saya kasih contoh bagaimana kerudungnya. Kemudian untuk baju, istilahnya baju kurung ya. Nah, baju kurung ini diambil dari kain kafan tadi ya. Dari ukuran ini sampai ke betis
ke sini ya. Nah, nanti satu lembar lagi digunakan untuk menutup kain, seakan-akan pakai kain. Nah, dari pinggang ke kaki. Nah, setelah itu selesai, baru dibungkus pakai 2 kain yang tadi di bawah. Itu yang dimaksud 5. Jadi jangan sampai salah paham. 5, wah, bukan begitu. Kalau laki-laki baru 3. Nah, 3 itu total. Ya, 3 itu betul-betul untuk membungkus laki-laki. Nah, kalau perempuan yang nanti untuk membungkusnya 2. Ya, 3-nya tadi kerudung, kemudian ini, kemudian untuk sarungnya. Nah, masing-masing boleh ditambah ini apa namanya nih? Kalau untuk anak laki, anak kecil, popok, popok boleh ya, pakai popok ya untuk menutupi kemaluannya dan juga untuk bisa menyimpan kapas. Masih juga banyak kekeliruan tentang kapas ya. Kita masih melihat ketika ada mayit meninggal, kapas tuh numpuk apa di mana-mana. Itu keliru itu. Yang dimaksud kapas itu disimpan di bagian-bagian tertentu untuk mengantisipasi sesuatu yang kemungkinan masih keluar. Ya. Jadi nanti memberi kapas bukan di seluruh tubuhnya dipenuhi kapas, bukan. Ya. Tapi di bagian-bagian tertentu, misalnya bagian kemaluannya, khawatir masih ada cairan keluar, di bagian mata, ya, bagian telinga, pakai di lubang-lubang saja. Jadi bukan semua sekujur badan dikasih kapas, bukan, ya, bukan. Jadi bagian-bagian tertentu. Maka nanti nggak harus banyak membeli kapas, nggak harus seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi laki-laki 3 lembar kain kafan, nanti disesuaikan dengan ukuran si mayit, ya, berapa dia tingginya, ya, seperti itu. Sedangkan perempuan 5, yang dimaksud 5 itu, ya, 2 untuk nanti penutup, 3 untuk dijadikan kerudung, kemudian baju, kurung istilahnya, dan kain ke sana. Dan jika ada memungkinkan tadi apa namanya popok seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW tadi sudah ya. Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain berwarna putih, lembut dan terbuat dari kursup. Tidak ada baju di dalamnya dan tidak juga sorban. Berarti di sini tidak ada popok. Jadi popok itu artinya untuk menahan kemungkinan khawatir masih ada kotoran-kotoran yang keluar dengan deras misalnya ya. Jadi dengan popok dikasih kapas, dia akan lebih terjaga seperti itu. Kalau ternyata ini enggak apa-apa juga seperti hadis ini. 3, bila memungkinkan dianjurkan salah satu lembar kain kafannya bercorak garis-garis. Bila memungkinkan, ya, bila memungkinkan. Wah, bagi mereka yang memang otaknya bisnis, wah, harus bikin nih kain kafan garis-garis. Kenapa? Ini, ya. Dari Jabir ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara meninggal dalam keadaan mempunyai sesuatu harta, ada hartanya, maka hendaknya ia dikafan dengan hibarah. Karena dari hibarah itu kain yang bagus dan lumayan harganya. Itu maksudnya ya. Dan lumayan harganya. Ya. Jadi kalau ada uang, maka seakan-akan muliakanlah dirimu, ya, dengan dibungkus oleh harta yang kau miliki, seperti itu ya. 4, dianjurkan pada kain diberi wangi-wangian. Jadi kain setelah kita 2 lembar dipasang, ya, 2 lembar dipasang atau 3 lembar dikasih minyak wangi, ya, kasih taburin di minyak wangi terus biar wangi seperti itu. Kemudian ini ya, saya baca dulu ya. Nabi SAW bersabda, apabila kalian memberi wewangian pada mayat, maka berilah 3 kali. 3 kali berarti terus seperti itu ya.
biar wanginya terasa. 5.3 membawa dan mengantar mayit. Hukum membawa dan mengantar mayit. Hukum membawa dan mengantar mayit adalah fardu kifayah. Hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim adalah 5 tadi. Menjawab salam, mendoakan yang bersin, memenuhi undangan, menguji yang sakit, dan mengantar jenazah. Ya. Kemudian teman-teman, 5.3.2 maksud dari mengantar mayit. Yang dimaksud dengan mengantar mayit adalah mengiringi mayit atau membawanya. Jadi andai kita tidak membawa, tapi kita ikut di belakangnya, itu termasuk ya mengantar mayat. Ya. Mulai dari rumah keluarga si mayit hingga menyalatkannya atau hingga menguburkannya. Itu yang dimaksud dengan mengantar mayit. Kalau teman-teman betul-betul punya waktu, ya sampai menguburkannya. Kalau teman-teman tidak memungkinkan, ya bisa sampai menyalatkannya. Itu yang dimaksud dengan mengantar mayit. Ya, jadi dari rumahnya, jika memang kita bisa di rumah, tapi ternyata pas di rumah sudah diangkat, ya udah, dari mana kita dapatnya? Ya, dari mana kita? Oh, dari tengah jalan, ya udah, kita ikut. Seperti itu ya. Kemudian hal ini didasarkan pada hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qiraat. Ditanyakan kepada beliau, apa ini maksud dengan 2 qiraat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Biasanya yang jadi contoh Gunung Uhud, ya, Gunung Uhud yang tingginya berapa tuh? Lebar luasnya 7 kilo kalau tidak salah. Silahkan teman-teman hitung berapa banyak pahala yang teman-teman dapat, ya, seperti itu. Apalagi Gunung Uhud batu semuanya, berarti berat banget. Kalau di kita gunung campur tanah, berat tanah dengan berat batu beda. Gunung Uhud batu semuanya, berarti betapa beratnya, betapa luar biasa pahala orang yang ya mengantar mayit, ya seperti itu. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa mensalatkan jenazah namun ia tidak sampai ikut mengantarkannya, maka baginya pahala 1 qiraat. Jadi nggak apa-apa, ya. Kalau teman-teman sedang tidak mungkin untuk bisa, boleh ikut 1 saja. Dan jika ia turut mengantarnya, maka baginya pahala 2 qiraat. Kemudian tanyakan seperti apakah 2 qiraat itu? Beliau menjawab, yang paling kecil di antaranya adalah seperti Gunung Uhud, gunung paling kecil teman-teman, ya. Jadi Gunung Uhud adalah gunung yang dianggap paling kecil. Sedangkan pas kita tahu luar biasa, ya, berapa kilo tuh panjangnya, luasnya, tingginya. Nah itu jadi betapa besar pahalanya. Tapi dengan catatan benar, tidak asal sholat, ya, benar, tidak asal sholat. Kenapa? Saya ingatkan teman-teman, di akhir zaman ini akan ada orang yang punya semangat tinggi, ya, apapun semangat, dakwah semangat, ibadah semangat, nuntut ilmu semangat, tapi dari sekian banyak semangat tidak tahu apa sih yang sedang dia cari, tidak tahu apa yang sedang dia kejar. Kalau tidak tahu apa yang sedang dia kejar, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, orang-orang seperti ini Rasul menyebut dengan hudatsaul asnan sufahaul ahla. Orang yang hanya punya semangat tinggi tapi dia tanpa ilmu. Ya, jadi kata Rasulullah, orang yang menyolatkan mayat, ya, yang mengantar itu akan dapat pahala seperti ini bila pakai ilmu. Bila nggak pakai ilmu, ya enggak lah.
Ya, bila pakai ilmu seperti apa? Ya sholat jenazah yang benar. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bersolat jenazah, ya seperti itu. Karena sholat jenazah pakai ruku, pakai sujud, alasannya ini banyak dosa. Enggak begitu, ya, enggak seperti itu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, hukum mengantar mayit bagi kaum wanita adalah terlarang. Namun larangan tersebut tidak berarti haram, ya. Tetapi demi untuk menjaga kemuliaan wanita dari terjadi hal-hal yang menyebabkan doa. Apa yang namanya makruh tanzih, ya. Namanya makruh tanzih adalah larangan yang tidak sampai kepada haram. Itu namanya makruh tanzih, ya. Makruh artinya dilarang atau dibenci, ya. Tapi tidak sampai dibencinya itu nyampe dosa. Kalau makruh sampai dosa jadi haram namanya, ya. Seperti itu namanya makruh tanzih. Kenapa? Karena dikhawatirkan si perempuan ini tidak bisa menjaga emosinya sehingga dia sampai guling-guling, kelihatan auratnya dan sebagainya. Nah, inilah dijaga oleh agama. Tapi kalau dia bisa, saya siap tidak akan guling-guling, silahkan, boleh, ya, boleh, silahkan. Maka tidak sampai kepada haram, hanya makruh tanzih, ya, makruh tanzih. Nah, ini lihat dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, kami dilarang mengantar jenazah, namun beliau tidak menekankan hal tersebut kepada kami. Gitu ya. Baik. 5.4 mensyaratkan mayit. Hukum menyalatkan mayit adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaybar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Salatkan sahabat kalian." Kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata, sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah. Kemudian kami membalik sahabatnya dan kami dapati butir mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai 2 dirham. Paham teman-teman maksudnya? Dia berperang, dia mencuri harta rampasan perang. Yang seharusnya diserahkan dulu kepada Rasulullah, nanti dibagi. Beliau tidak, dia ngambil. Nah begitu, ya. Jadi artinya Rasulullah tidak menyalatkannya, tapi tetap Rasulullah menyuruh yang lain untuk mensalatkannya. Artinya gini, kalau ada seorang tokoh, ya, maka sebisa mungkin si tokoh tidak menyolatkan. Kalau si mayit ini bermasalah, ya, kalau masih bermasalah, biarkan entah keluarganya menyalatkan atau siapa. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman begitu ya. Jadi artinya di sini dihukumi fardu kifayah itu karena tidak diharuskan semuanya menyolatkan. Ya, seperti itu. Cara-cara mensolatkan mayit. 1. Letakkan mayit berada di arah kiblat dan kepala mayit di sebelah kanan. 2. Posisi imam di dekat kepala mayit kapan? Jika mayit laki-laki. Dan posisi imam di bagian tengah kapan? Jika mayit perempuan. Nah ini perlu teman-teman. Jadi bukan sekedar berdiri. Jadi ada aturannya. Oh, ditanya, ini mayitnya laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, di sini posisi imam di dekat kepala mayit. Mengapa? Karena mayitnya laki-laki atau pas kepala, ya. Tapi kalau perempuan maka di tengah, ya, di tengah. Berarti di bagian tengah, ya, seperti itu. Nah, dari Abu Ghalib Al-Khayyat berkata, saya melihat Anas menyalati jenazah seorang laki-laki. Maka beliau berdiri dekat kepalanya
Setelah jenazah itu diangkat, datang lagi jenazah wanita dari Quraisy atau dari Ansor, dan ia beritahu bahwa wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah wanita Fulanah binti Fulan. Salatkanlah. Lalu beliau berdiri di dekat pusarnya. Nah, pusarnya maksudnya di antara kami saat itu ada Al-A'la bin Ziyad Al-Adawi, ya. Tatkala Al-A'la bin Ziyad melihat perbedaan letak berdiri Anas radhiyallahu antara jenazah laki-laki dan wanita dan perempuan, Ala bertanya, wahai Abu Hamzah, begitukah cara Rasulullah SAW berdiri saat menyolatkan jenazah, yaitu seperti yang Anda lakukan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, ya. Seperti itu ya. Abu Ghalib Khayyat berkata, lalu Ala menoleh dan menoleh kepada kami dan mengatakan, jagalah. Artinya tetaplah jaga sunnah ini. Ya. Seperti itu. 3, bertakbir dengan 4 kali takbir. Ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengumumkan meninggalnya Najasyi kepada orang-orang yakni kaum muslimin pada hari wafatnya, dan beliau keluar bersama mereka menuju tempat salat. Mengumumkan kalau bukan melalui masjid nggak apa-apa, ya. Lalu beliau berbaris bersama mereka dan bertakbir 4 kali takbir, ya. Bertakbir 4 kali takbir. Namun di sini tidak diterangkan apakah mengangkat tangan atau tidak. Seperti itu ya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengangkat tangannya hanya pada takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Takbir pertama maksudnya, takbir pertama ya. Kemudian setelahnya tidak, ya, hanya Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, tapi tidak dengan mengangkat tangan. Andai dengan mengangkat tangan pun tidak mengapa. Jadi terjadi perbedaan pendapat antara mengangkat dan tidak saat mengucapkan takbir. Tapi yang mengucapkan takbirnya harus, ya. 4. Setelah takbir pertama kemudian membaca Al-Fatihah secara lirih, ya. Takbir Allahu Akbar, mengangkat tangan setinggi ini atau segini, kemudian baca Al-Fatihah, ya. Jadi Abu Umamah bahwasanya berkata, yang sesuai sunnah pada saat salat jenazah adalah membaca Al-Fatihah pada takbir pertama dengan suara pelan. Kemudian bertakbir 3 kali dan mengucapkan salam pada takbir terakhir. Nanti saya contohkan. 5. Kemudian takbir kedua, yang kemudian diikuti dengan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salawatnya ini tadi kan seseorang menyolatkan akan dapat pahala 1 qiraat. Lihat salawat yang seperti apa, ya. Salawat yang diajarkan Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertanyaan, mohon maaf, kalau pakai Saidi boleh tidak? Nah, boleh nggak teman-teman? Salawat itu adalah salah satu cara kita beribadah kepada Allah, ya. Salawat adalah salah satu cara dalam bentuk lafaz kita beribadah kepada Allah. Kalau namanya ibadah, aturannya sudah ditetapkan oleh Allah. Maka Rasulullah contohkan, sahabat itu orang yang pintar bahasa Arab, mahir bahasa Arab. Bahkan Rasul mengatakan begini, para sahabat paham maknanya. Namun ketika beliau mau bersalawat, beliau bertanya dulu kepada, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Maka diajarkanlah salawat-salawat seperti ini. Saya kumpulkan ada 9 redaksi salawat. Ya, ada 9. Nah, itulah salawat yang bernilai ibadah. Bagaimana dengan kata Saidi? Imam Syafi'i tidak membolehkan kata Saidi dalam salawat sebagai bentuk tambahan. Tapi kalau kita sedang mengucapkan dalam umum, kita harus memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad, baru boleh, baru boleh. Jadi yang dimaksud dilarang mengucapkan kata Said itu kalau di dalam sholat sebagai tambahan di dalam sholawat, itu yang dilarang. Mengapa? Karena ini redaksi adalah redaksi ibadah. Kalau sudah ibadah,
sudah namanya tahu kifi, apa adanya. Ya, seperti itu. Baik teman-teman. Dari para sahabat bahwa merupakan sunnah di dalam salat jenazah yaitu imam bertakbir kemudian membaca surah Al-Fatihah secara lirih setelah takbir pertama, kemudian mengikhlaskan doa dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Nabi, membaca salawat kepada Nabi, ya. Mayit dan pada takbir ketiga takbir tidak membaca apapun, kemudian mengucapkan salam. Kayaknya ada salah ketik sedikit nih. Ada takbir doa maksudnya. Takbir ketiga doa, ya. Kemudian takbir ketiga ya, yang diikuti dengan bacaan doa untuk mayit. Nah, baru kemudian doanya macam-macam. Di sini dicontohkan Allahumma gfir li hayyina wa maitina wa sagirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana wa syahidana ghaibana, seperti itu. Nah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah menasehati, pernah mensalati jenazah, kemudian beliau mengucapkan ini yang tadi, Allahumma gfir li hayyina. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan yang telah mati, anak kecil dan yang dewasa dari kalangan kami, laki-laki kami dan wanita, orang-orang yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam doanya seperti itu. Dan itu di takbir yang ketiga. Ya. 7, kemudian takbir keempat yang kemudian diikuti dengan ucapan salam. Dibolehkan mengucapkan salam 1 kali saja ke sebelah kanan, juga dibolehkan mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri. Jadi takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa. Keempatnya salam. Salamnya boleh sekali, boleh 2 kali kanan kiri. Begitu. Masih ada enggak? Masih ada. Menguburkan mayit. Dikit lagi ya, betul ya. Mudah-mudahan sejak pukul 10 selesai kita praktek. Menguburkan mayit. Hukum menguburkan mayit adalah fardu kifayah sebagaimana sebelumnya. Nah, sifat kuburan mendalamkan, meluaskan dan membaguskan. Ya. Membuat liang lahat. Liang lahat adalah bagian yang menjorok ke bagian agak dalam, ya, dari permukaan dari dinding yang syari itu sudah dibikin. Dan itu posisinya ada sebelah kiblat, ya. Jadi untuk kegunaannya nanti si mayit ketika dimiringkan, ya, itu menghadap di lahat itu namanya, ya. Jadi lahat adalah bagian yang menjorok, bagian lubang yang menjorok, ya, dari dinding yang ada di sebelah kiblat, seperti itu. Meninggikan atas kuburan setinggi sejengkal. Artinya kalau sudah dikubur, ya, tanah sepadat mungkin, jangan sampai labil, ya, jangan sampai labil. Nah, tinggikanlah posisi tanah yang tadi itu dari permukaan tanah yang lain sejengkal, ya, sejengkal. Jadi jangan sampai tinggi banget, sejengkal. Setelah dikuburnya mayit. 4, penandaan kuburan cukup dengan batu atau kayu. 5, tidak di tembok, tidak didirikan bangunan di atasnya, tidak diberi nama atau tulisan-tulisan lain. Nah, seperti itu ya. 5.5.3. Hal-hal terkait dengan mayit ketika prosesi penguburan. 1, memasukkan mayit ke dalam kubur dari arah posisi kaki mayit di dalam kubur. Bisa dipahami teman-teman? Nanti si mayit ketika sudah di dalam kubur, di mana posisi kaki? Ah, di sebelah kiri. Di sebelah mana tuh? Ini kiblat sebelah sana ya. Apa tuh? Nah, nanti si mayit itu dimasukkannya dari sana. Ya, di sana. Jadi kepala dulu masuk, ya, terus baru. Jadi bukan dari sini atau bukan dari, kecuali kalau sangat tidak memungkinkan untuk menempatkan posisi, ya, baru boleh dari depan nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa, ya, mengikuti yang semestinya, seperti itu. Jadi nanti ada beberapa orang di dalam di kubur diterima tuh.
Nanti kan kakinya ada di sini, ya. Dimasukkan tuh dari searah nanti di mana kaki akan berada di posisi itu, ya. Kemudian mana tadi? Ini ya. Yang memasukkan mayit ke dalam kubur mengucapkan, nah, ini yang jarang kita dengar teman-teman. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, yang ada la ilaha illallah. Padahal sunnahnya Bismillahi ala millati Rasulillah. Apa artinya? Mengucapkan, ya. Kita Bismillah dengan menyebut nama Allah, artinya kita minta kepada Allah dengan yang nama-namanya itu, ya. Semoga si mayit ini dan apa yang kita lakukan ini benar-benar millah Rasulullah. Apa itu millah? Millah adalah praktek yang dilakukan Rasulullah dari syariat Allah. Itu namanya millah, ya. Din itu dalamnya syariat. Syariat itu kurikulum beragama. Nah, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sholat, bagaimana ini, itu namanya millah. Ya, jadi millah itu sebutan lain untuk agama, tapi terkait dengan prakteknya dari syariat Allah. Seperti itu ya. Kemudian posisi mayit menghadap ke arah kiblat, lambung kanan berada di bawah. Nah, gitu ya. Wajah tidak perlu dibuka, walaupun tali-tali ikatan dibuka kecuali ihram. Ya. Jadi ikatan tali boleh dibuka, boleh tidak. Tapi kain kafan tidak usah dibuka. Ya. Bagian kepala, bagian wajahnya aja biar nyium. Enggak, justru itu Yahudi. Ya, seperti itu. Kemudian buatlah bulatan-bulatan tanah, letakkan di belakang punggung mayit. Jadi untuk mengganjalnya, ya. Seperti itu. Baik, teman-teman. 5.5.4 yang dilakukan setelah penguburan. Tuh, berdoa secara masing-masing, ya. Jadi talqin yang tadi kita sampaikan itu bukan setelah selesai penguburan. Justru disebut talqin adalah menuntun si calon mayit, ya, yang sudah dalam sakaratul maut, itu talqin. Ajari. Itu pun cara mengajarnya enggak terus-terusan. Ucapkan la ilaha illallah. Ya, biar 1-2 menit. Nah, terus begitu lagi. Bukan la ilaha illallah, ikuti saya. La ilaha illallah, la ilaha. Bukan seperti itu. Itu bukan talqin namanya, ya. Jadi berdoa secara masing-masing, yaitu dengan Allahumma gfirlahu wa tsabbithu. Cukup 2 aja. 2 kalimat, ya. Artinya apa? Ya Allah, ampuni dia, tentu dosa-dosa, dan teguhkanlah dia. Kenapa teguhkanlah dia? Saya baca dulu ini. Dari Utsman bin Affan yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai dari menguburkan mayit, beliau berkata, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya. Mengapa? Karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Nah, jadi dalam hadis yang panjang, ya, jadi ketika seorang hamba mukmin ini sudah dimasukkan ke dalam lahad, dikubur, kemudian selesai, itu datang 2 malaikat, ya, membangunkan dia dan menanyakan. Nah, dalam hadis itu dikatakan, inillahu hadahu. Jika Allah memberikan hidayah kepada si mayit ini, maka dia akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang bertanya tadi. Seperti itu. Apa di antara pertanyaannya? Mada taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inillahu hadahu. Jika Allah memberikan hidayah, kapan Allah memberikan hidayah? Kalau si laki-laki ini ketika masih hidup mengikuti hidayah Allah. Kalau enggak, selama hidupnya enggak mengikuti hidayah Allah, enggak dapat, ya. Makanya perlu saya jelaskan, teman-teman, hidayah ada 4.
Pertama hidayah ammah, yaitu hidayah yang Allah berlakukan untuk semua makhluk Allah. Tapi tujuannya untuk menjaga eksistensi hidup. Itu aja. Ya. Jadi makanya kalau teman-teman makan hanya sekedar kenyang, itu berarti itu hidayah ammah namanya. Berarti sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, Allah berikan kemudian hidayah ilmu. Nah, itulah untuk kita. Untuk hidayah ilmu. Ya, hidayah ilmu. Jadi kita makan bukan sekedar eksistensi hidup. Setelah kenyang untuk bisa mengambil manfaat dari rasa kenyang. Apa? Beribadah yang benar. Nah, kemudian yang ketiga, setelah hidayah ilmu atau sebutan lain hidayah bayan atau hidayah irsyad atau hidayah dalalah, berikutnya hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Ilmu yang tadi kita sudah dapat, kita praktekkan. Itu namanya hidayah taufik. Nah, kalau kita sudah melakukan hidayah taufik, insya Allah dikubur mulai kehidupan akhirat, Allah akan beri kita hidayah. Itulah hidayah fil akhirah ila jannah wa inan nar. Jadi hidayah di akhirat yang mulainya setelah dikubur. Itulah kehidupan akhirat. Inilah hadis. Jika Allah memberikan hidayah, maka si orang mukmin akan bisa jawab. Apa jawabannya? Innahu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya laki-laki itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu cerita dalam hadis itu singkat, maka si laki-laki ini bisa jawab, dibawa ke tempat yang neraka. Kata malaikat, ini tempatmu. Andai tadi tidak bisa jawab. Karena engkau bisa jawab, mendapat hidayah, engkau selamat. Nah, sementara yang tidak bisa jawab, dia mengatakan, siapa ini? Dia hanya mengatakan, tergagap-gagap. Kata malaikat, siapa ini? Dia tergagap-gagap. Kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu. Karena selama ini saya tahu hanya kata orang banyak. Ya. Jadi tidak tahu persis siapa. Saya tahunya hanya kata orang banyak. Maka apa kata malaikat? Engkau tidak membaca. Ya, engkau tidak kenal. Jadi makanya yatslu di sini artinya kita disuruh membaca sehingga kita paham hingga beramal. Itulah yang akan menjadi nanti bekal kita mulai dalam kehidupan akhirat awal, yaitu dikubur. Jadi dengan mengikuti hidayah ilmu dan diamalkan dengan benar, itulah nanti akan Allah beri kepada hamba ini hidayah di akhirat. Hidayah ila jannah wa ilan nar. Nah, kemudian berikutnya teman-teman, boleh berdoa untuk mayit di pekuburan dengan mengangkat kedua tangan. Boleh. Yang ini contohkan, terjemahannya ini. Dari Aisyah berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW pergi, maka saya mengirim Barirah untuk membuntuti, jadi seorang budak ya, untuk membuntuti beliau dengan tujuan melihat kemanakah beliau pergi. Aisyah berkata, ternyata beliau pergi menuju Baqi, ya, Baqi Gharqad, lalu beliau berhenti di ujung Baqi, kemudian mengangkat kedua tangannya, ya Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berbalik pulang. Lalu Barirah kembali dan bercerita kepadaku, dan ketika pagi hari saya bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata, wahai Rasul, semalam engkau keluar pergi kemana? Rasul menjawab, saya diutus untuk pergi ke penghuni kuburan Baqi untuk mendoakan mereka. Begitu teman-teman. Sepertinya selesai. Alhamdulillah. Ya.